Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan. Di episode 22, Jenny merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Dan mengibaskan setiap helai rambutnya, ia menutup matanya dan tersenyum lembut menghadap ke arah laut. Deburan ombak yang menggulung menimbulkan suara yang seirama, begitu menenangkan. Setelah pulang dari makam orang tua Jenny, Andreas sengaja membawa Jenny ke pantai yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal Jenny yang dulu. Karena sepanjang perjalanan, Jenny hanya diam dan menatap sedih seakan ia menutupi luka di hatinya, membuat Andreas seolah dapat ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Jenny. Karena ia juga selalu menjadi murung setelah mendatangi makam kedua orang tuanya. Luka mereka memang sama, mungkin karena itulah mereka dapat menjadi dekat dalam waktu sangat singkat. Sudah setahun aku kembali ke Jakarta. Tapi ini kali pertamanya aku ke pantai, ucap Jenny bercerita. Memangnya dulu kamu tinggal di mana? Aku menetap di Kalimantan. Jauh sekali. Apakah menyenangkan tinggal di sana? Tanya Andreas mulai penasaran. Ia ingin menggali lebih jauh tentang kehidupan di masa lalu. Tapi Jenny kembali menunjukkan wajah sedihnya. Seakan ia tidak ingin menceritakannya. Terlalu sulit dan menyakitkan. Aku tidak suka membicarakan masa laluku, Andreas, maafkan aku. Andreas mengerti. Ia tidak akan memaksa sampai Jenny menceritakannya sendiri. Yang Andreas inginkan hanyalah membuat Jenny merasa lebih baik. Hari sudah gelap begitu Jenny dan Andreas sampai di pantai berpasir putih ini. Dan Andreas hanya tersenyum senang menatap wajah Jenny yang seakan bersinar cerah diterpa cahaya rembulan. Kamu senang? Tanya Andreas. Jenny menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Ia kemudian melangkah mendekati bibir pantai, tapi sepatu yang dikenakannya menghambat langkahnya. Begitu haknya terpendam gumparan pasir yang tebal dan membuatnya tidak dapat berjalan. Jenny kemudian mencoba melepas sepatunya dan duduk. Saat baru saja menyentuh tali yang melingkar di pergelangan kakinya, tangan hangat Andreas tiba-tiba saja menyentuhnya. Wajahnya sungguh tampan dan bersinar seperti cahaya rembulan telah terhisap oleh wajahnya. Hal itulah yang pertama kali dirasakan oleh Jenny saat Andreas perlahan menyentuh kakinya dan membuka tali sepatu berhak yang dikenakan sambil menggendong kepalanya menatap sambil terus tersenyum. Mengapa masih memakai sepatu tinggi? Kakimu akan sakit kembali. Suara lembut Andreas dan senyuman tipisnya seakan membuat waktu berhenti seketika. Detakan jantungnya berdebar seakan ia baru saja melakukan lari maraton. Mengapa Andreas sangat mudah membuatnya tersentuh seperti ini? Aku tahu aku tampan. Berkediplah sayang. Kamu membuatku gugup, goda Andreas. Wajah Jenny sudah jelas memerah kini. Ia tertangkap basah. Aku menatap laut. Kamu terlalu percaya diri, jawab Jenny gugup. Ia beralasan dengan terbatah, terlebih Andreas tidak juga menurunkan senyumnya yang mempesona dan juga mematikan. Andreas hanya dapat tersenyum dan beranjak bangun sambil membawa sepatu Jenny di tangan kirinya dan kemudian ia mengulurkan tangannya tepat di hadapan Jenny yang masih salah tingkah. Haruskah aku menerima uluran tangannya? Jenny bertanya dalam hati. Saat ini lebih menegangkan daripada semua hal ciuman berbahaya yang selama ini mereka lakukan. Ayo, ajak Andreas kembali. Dengan perlahan setelah mengambil napas dalam, perlahan Jenny menerima uluran tangan Andreas dan beranjak turun dari dalam mobil.
Mata mereka kembali bertemu saat Andreas sedikit menarik tubuh Jenny saat membantu Jenny beranjak turun. Tapi dengan cepat Jenny menjauh dan menatap ke arah lain. Jenny, jangan jatuh cinta padanya sebelum ia benar-benar jatuh cinta padamu. Jenny menyisipkan sugesti kecil ke dalam otaknya agar hatinya tidak terluka karena ia jatuh cinta lebih dulu pada Andreas. Andreas memiliki segalanya. Segalanya, bahkan matahari seakan berada di belakang kepalanya, hingga ia selalu terlihat bersinar. Bahkan ketika ia sedang tidak tersenyum seperti ini, Andreas sangatlah berbahaya, terlalu sulit untuk tidak jatuh cinta padanya. Angin berhembus kencang kembali, membuat Andreas membalikkan tubuhnya dan mendekap Jenny erat. Angin laut memang sangat kencang, Andreas. Tidak apa, ucap Jenny. Jantungnya mungkin akan meledak saat ini juga, atau rohnya mungkin akan meloncat keluar dari tubuhnya jika Andreas bersikap sehangat ini padanya. Aku hanya tidak ingin kamu kedinginan. Astaga Tuhan, apa dia baru saja mengatakan jika ia melindungiku? Haruskah aku melompat ke girangan sekarang atau jatuh pingsan saat ini juga? Andreas kemudian perlahan menjauh saat angin perlahan menjadi tenang. Tapi saat Jenny ingin melepaskan tangannya dari genggaman tangan Andreas, pria itu malah mempererat genggamannya, seakan ia tidak akan pernah melepaskannya. Dengan perlahan, Andreas kemudian membawa Jenny menelusuri pantai sedikit mendekat ke tepi, hingga mereka dapat merasakan hempasan bibir ombak yang lembut dan berbuih menerpa punggung kaki mereka, meninggalkan jejak kaki mereka yang berirama dan tersapu oleh ombak sedikit kemudian. Apa dingin? Tanya Andreas. Sedikit, tapi menyenangkan. Terima kasih, jawab Jenny tersenyum. Andreas mengangkat kepalanya. Mengapa langit malam ini begitu gelap hingga ia tidak ada satupun bintang yang terlihat, menunjukkan cahaya yang berkelip. Apa yang kamu cari di atas langit? Apa akan ada hujan uang malam ini? Tanya Jenny. Ia bergurau sambil ikut menghadapkan kepalanya menghadap langit yang gelap dan hitam dengan awan yang berwarna abu-abu. Andreas tertawa mendengar gurauan Jenny. Apa hanya ada uang di dalam pikiranmu? Tanya Andreas mencubit hidung Jenny yang gemas, membuatnya mengerucutkan bibirnya. Tidak juga, di pikiranku ada uang, keluargaku dan... Jawab Jenny menggantung. Ia hampir saja membuka kartunya jika meneruskan kalimatnya. Dan Andreas menghentikan langkahnya kini dan menatap Jenny dengan lekat. Dan uang, jawab Jenny bergurau. Andreas tahu jika uang bukanlah segalanya bagi Jenny saat ia menawarkan uang yang sangat banyak agar ia mau menikah dengannya. Tapi Jenny menolaknya dan hanya meminta ia membantu keluarganya. Ayolah Jenny, dan... Tanya Andreas lagi memaksa agar Jenny melanjutkan kalimatnya. Dengan ragu, Jenny menjawab seolah berbisik. Dan kamu? Ucapnya pelan hingga Andreas tidak dapat mendengarnya dengan jelas karena suara deburan ombak jauh lebih kencang daripada jawaban yang Jenny lontarkan, membuat Andreas semakin penasaran. Aku tidak dapat mendengarnya Jenny, protes Andreas. Kesal tapi Jenny seakan tidak peduli. Ia hanya tersenyum dan meneruskan langkahnya. Tapi kemudian Andreas menarik tangan Jenny yang masih digenggamnya erat sehingga Jenny kembali berada di sisinya. Kamu tidak mau mendengar apa yang di pikiranku? Tanya Andreas. Ia mengunci tubuh Jenny dengan mendekap pinggang Jenny dengan erat. Jenny hanya dapat mematung dan menatap wajah Jenny. Ia seakan mendesak bisu. Pesona Andreas mengalahkannya lagi. Aku hanya memikirkan cara membuatmu jatuh cinta padaku, bisik Andreas. Seketika tubuh Jenny menegang dan detak jantungnya memompa dengan cepat.
Sadarlah Jenny, otaknya bergumam, tapi hatinya sudah menghangat, nyaris membuatnya meleleh hingga ia hanya dapat mengatupkan bibirnya. Andreas senang. Jenny yang diam mematung seakan telah membuka hatinya dan membiarkan perlahan menyusup masuk ke dalam dan menguasainya. Kini suasana yang harus dingin malah terasa panas saat kedua mata mereka tidak mau mengalah untuk memandang ke arah lain, sampai suasana hangat ini menggerakkan hati mereka untuk semakin mendekatkan wajah mereka. Napas yang mereka hembuskan saling beradu ketika jarak wajah mereka saat ini hanya sebesar kacang almond. Tangan Andreas telah menyentuh pipi Jenny dan bibir mereka nyaris bertautan. Ketika Jenny kemudian memalingkan wajahnya membuat Andreas tidak dapat menyentuh bibir Jenny. Andreas terlihat kecewa, tapi ia tidak marah dan hanya tersenyum malu dan melepaskan tubuh Jenny kini. Buat dirimu jatuh cinta dulu padaku, dan aku akan membuka hatiku untukmu. Andreas tersenyum. Jenny sangat berhati-hati. Mungkin hanya sedikit tempat di hatinya yang tidak memiliki luka hingga ia memberikan batasan untuk hatinya, agar Andreas tidak dengan mudah menempatinya. Malam ini sangat gelap. Sayang sekali aku ingin membawamu ke tempat kamu dapat melihat bintang, ucap Andreas. Kini mereka sudah tidak berada di bibir pantai dan duduk di atas pasir sambil menatap langit. Lampu pesawat yang lewat juga indah seperti bintang, ucap Jenny saat melihat kerlipan berwarna merah di atas sana ketika pesawat melintas. Tapi kamu tidak dapat melihat wajah orang tuamu di kelipan lampu pesawat. Jenny terdiam. Andreas sangat memikirkan bahwa ia ingin mewujudkan apa yang Jenny katakan kemarin malam. Tidak apa, masih ada wajah tampanmu yang bisa aku lihat, ucap Jenny menggoda. Ia sengaja mengayunkan bahunya dan membenturkan di bahu kekar Andreas dengan lembut. Iya, aku memang tampan, saut Andreas penuh percaya diri, dan kemudian tertawa. Di lain tempat, Alex menatap keluar jendela rumahnya, berharap jika Jenny akan melintas dan ia dapat melihat wajahnya sekali lagi. Bayangan tentang keluarga Jenny yang dilihatnya di pemakaman seperti antara garis mimpi dan dunia nyata yang tipis. Apa yang kamu lamunkan? Apa kasus yang kamu tangani sangat berat? Tanya Agung, pria tua berambut putih itu kemudian duduk di sofa ruang kerja anaknya sambil membaca buku tebal. Ini bukan tentang kasusku tapi tentang Jenny-ku, jawabnya mengalihkan pandangannya. Agung menghela napas. Putranya masih memikirkan cinta pertamanya yang sudah tiada membuatnya menjadi cemas. Alex, ini sudah melewati batas. Buang semua perasaanmu pada Jenny. Ia sudah tidak ada di dunia ini, ucap Agung. Ia terlihat marah dan meletakkan bukunya kini. Dia masih hidup, ayah, bahkan bersama Bimina dan Jayden. Aku melihat mereka hari ini di pemakaman orang tua Jenny, jelas Alex. Hati Agung tersentak saat kejadian itu Mina menghilang. Kan ia mengatakan jika Mina sudah kembali ke kampung halamannya dan berhenti bekerja sehari setelah kematian orang tua Jenny. Sebab itulah saat kebakaran terjadi yang ditemukan hanya mayat Jenny dan Jayden. Mungkin kamu hanya berhalusinasi, ucap Agung beranjak bangun dan hendak keluar ruang. Ia tidak ingin percaya begitu saja dengan ucapan putranya, meski ia dapat merasakan jika yang diucapkan Alex tidaklah main-main. Aku akan membuktikan padamu bahwa dia adalah Jenny-ku, ucap Alex dengan penuh keyakinan, tapi Agung tetap meneruskan langkahnya keluar dari ruangan kerja Alex. Dia Jenny-ku, Alex terus bergumam dan mengucapkannya berkali-kali. Bersambung, terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa beri like sebanyak-banyaknya dan komentar sebanyak-banyaknya.